Kepada teman-teman Bawaslu Kabupaten Kota dan beserta staf yang telah hadir pada joint meeting kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan dan kesehatan selama mengikuti rapat Zoom meeting pada pagi hari ini. Adapun rapat Zoom meeting pada pagi hari ini kita laksanakan di hari Sabtu, mengingat situasi dan waktu yang berjalan, kita terpaksa mengambil langkah di hari Sabtu dilaksanakan rapat virtual. Saya kenapa melibatkan kabupaten kota yang tidak pilkada juga? Karena Perpu penundaan tahapan pilkada ini adalah sesuatu hal yang baru dan saya pikir ini perlu diketahui juga oleh yang tidak pilkada, karena kita tidak bisa memprediksi masa depan, tapi kita bisa belajar dari peristiwa yang ada pada saat sekarang ini. Sekali lagi terima kasih atas atensi kawan-kawan semua untuk mau hadir pada hari ini. Mudah-mudahan pertanyaan kawan-kawan terhadap bagaimana posisi Bawaslu di masa COVID ini dan di masa pasca penundaan pilkada sebagaimana Perpu nomor 2 tahun 2020 bisa tersampaikan, dan saya mengharapkan kita semua mau berdiskusi dan menanyakan hal-hal yang perlu kawan-kawan tanyakan kepada pimpinan kita di Bawaslu RI. Itu barangkali dari saya. Sekali lagi terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, rekan-rekan Bawaslu di Provinsi Sumatera Utara, khususnya teman-teman dari Divisi Penanganan Pelanggaran. Sebelumnya juga saya akan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1441 Hijriah. Semoga aktivitas kita hari ini menjadi ibadah tersendiri bagi kita. Amin ya Rabbal Alamin. Rekan-rekan, pada hari ini kita bertemu dalam agenda rapat kerja teknis Bawaslu Sumatera Utara dengan mengangkat tema tentang bagaimana pola penanganan pelanggaran pada masa penundaan tahapan pemilihan, implikasi terbitnya Perpu nomor 2 2020 terhadap tugas dan peran bagi pengawas pemilu. Penanganan pelanggaran ini kan mahkotanya lembaga, ya, karena dia berujung pada menegakkan kepastian hukum dan keadilan. Dan pemilu kita itu asasnya itu adalah jujur dan adil. Nah, jadi ini satu kewajiban berat, kewajiban besar, tapi kewajiban mulia bagi kita agar kita bisa melaksanakan kewajiban dalam hal ini tentu berkaitan dengan kewenangan yang diatur dalam undang-undang untuk melakukan proses penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan. Itu yang pertama. Yang kedua, penanganan pelanggaran itu berbasis pada kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Tidak boleh ada keraguan bagi kita karena pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 48 dan juga ketentuan Undang-Undang 10 tahun 2016, kewenangan Bawaslu Kabupaten Kota itu jelas tegas. Nah, sehingga apapun peristiwa yang terjadi dan ada terindikasi pelanggaran, maka harus segera dilakukan proses penindakan. Kemudian yang ketiga, pemilihan kita itu berdasarkan hukum dan tidak pernah terjadi yang namanya kekosongan hukum di dalam pelaksanaan pilkada.
Jadi sepanjang aturan yang ada sekarang itu belum mengalami perubahan, itulah yang menjadi dasar kita melakukan tindakan berdasarkan kewenangan yang diberikan. Kalaupun saat ini belum ada tindakan yang tegas atau sebagian orang menyatakan bahwa ada kegalauan, kita tetap pada prinsip yang sama bahwa hukum yang ada sekarang itulah hukum yang berlaku. Jadi sepanjang tidak ada penggantian, maka itu yang menjadi dasar kita. Kemudian ketiga, tidak ada satu situasi apapun yang bisa menjadi syarat menggugurkan perbuatan kecuali yang diatur dalam undang-undang. Nah, masa pandemi COVID-19 tidak ada satu pasal pun yang mengatur bahwa di masa pandemi maka perbuatan ini kemudian dianggap diabaikan, dianggap bukan satu perbuatan. Nah, berarti pandemi ini adalah sebuah situasi yang hanya mengharuskan kita menyesuaikan kondisi penanganannya, tetapi pelanggarannya tetap mengacu pada ketentuan undang-undang. Nah, jadi kita kembali kepada asas-asas umum bahwa walaupun keadilan itu harus tetap ditegakkan walaupun langit akan runtuh, walaupun esok langit akan runtuh. Berarti dalam kondisi pandemi COVID-19 tetap proses penegakan hukum itu harus kita lakukan. Kita hanya butuh desain strategi agar proses penanganan pelanggaran itu bisa tetap mencapai hasil yang baik. Saya kira itu, Mbak Desi.